Pemirsa, China menjadi tujuan perdana rangkaian lawatan Presiden Prabowo Subianto. Lantas sejauh mana kunjungan Presiden Prabowo ini akan berdampak pada kebijakan luar negeri Indonesia yang menjaga prinsip politik luar negeri bebas aktif? Sudah bersama saya Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional dari Universitas Saint Petersburg, Koni Rahakundini. Selamat sore waktu Indonesia, Bu Koni. Selamat sore. Ya, Bu Koni dengan Eva di studio, apakah kunjungan Presiden Prabowo ke China ini hanya sebagai bentuk diplomasi biasa atau menurut Anda ada pesan politik tertentu yang ingin disampaikan oleh Presiden Prabowo dengan kunjungan perdananya ke China? Saya kira kita harus melihatnya bukan hanya sebagai kunjungan, tetapi kita mesti tahu kunjungan ke China itu judulnya adalah kunjungan kenegaraan. Makna dari kunjungan kenegaraan itu adalah dari sebuah kunjungan kepala negara, kalau kita garis besarkan kan. Kunjungan yang bersifat paling formal karena dia itu adalah penuh protokoler dan juga sangat detail gitu penerimaannya sebagai kepala negara. Jadi itu dari bentuk kunjungan saya sudah kunjungan kenegaraan. Yang kedua, saya rasa ini adalah kunjungan yang sangat tepat waktu, tepat saat, karena sekali lagi Indonesia itu saya sudah beberapa kali sampaikan dalam beberapa wawancara. Pak Prabowo ini sekarang menjalankan politik luar negeri kita sebagai negara non-alignment dengan non-mediocre style. Pada saat saya melihat beliau bicara dan mendengarkan beliau bicara dan juga seperti disampaikan tadi oleh Profesor Himmahanto, bahwa sebelum dilantik pun beliau sudah berkunjung ke Rusia, kemana-mana, itu menunjukkan bahwa beliau ingin sekali memainkan peran politik luar negeri kita yang non-alignment dengan sangat tepat untuk kepentingan nasional Indonesia. Nah, kalau kita lihat kunjungan ke China ini, kenapa saya sampaikan sangat strategis? Satu adalah ini nggak lama dari terpilihnya Presiden Trump sebagai Presiden Amerika Serikat yang menurut saya akan punya kaitan besar ke Indo-Pasifik dan masa depan Indo-Pasifik. Kenapa? Karena kebetulan saya baru rapat dengan Presiden Putin 2 hari yang lalu. Kami 5 hari sebenarnya dikurung untuk rapat bersama beliau. Adalah membahas juga tentang yang isu paling penting adalah tentang isu BRICS dan juga Greater Eurasia. Kita sudah tahu BRICS hari ini memainkan peranan sangat penting dan juga semakin kuat dalam faktor bukan saja ekonomi, tapi juga akan ke aliansi keuangan, perbankan, dan lebih lanjut lagi mungkin ke arah-arah lainnya. Tapi yang paling penting adalah dengan adanya konsep dari Presiden Putin tentang Greater Eurasia yang didukung oleh negara-negara ex-Soviet, salah satunya oleh Presiden Belarus, Lukashenko, maka kemungkinan besar Greater Rusia ini akan segera bergabung dengan masuknya negara-negara BRICS. Artinya Cina dan Rusia ini bukan saja punya taring dalam BRICS sebagai pendiri BRICS, tapi juga dengan adanya Greater Rusia ini akan membawa juga taring lain masuk. Yang diharapkan adalah mungkin Greater Rusia ini masuk segera juga adalah maknanya ke kawasan ASEAN. Hari ini kawasan ASEAN yang masuk baru yang paling kuat ya yang saya perhatikan adalah Vietnam. Tetapi sebagai Indonesia sebagai the leading nation lah di Asia Tenggara, menurut saya sooner or later kita harus pasti masuk menjadi taring baru di sana, dan itulah kenapa kita harus memaknai kunjungan Pak Prabowo ini bukan saja kunjungan ekonomi tadi seperti disampaikan menghasilkan investasi sekian billion dolar, tetapi juga adalah kunjungan yang sangat strategik dalam masa depan kawasan dan masa depan dunia. Baik. Masa depan kawasan dan dunia, bagaimana juga dalam konteks geopolitik, Ibu Koni, kunjungan Presiden Prabowo ini apakah juga bisa dibaca sebagai upaya Indonesia untuk memperkuat posisi tawar di hadapan negara-negara barat? Kalau itu sudah pasti ya, karena kalau kita lihat rangkaiannya ini kan presidennya menarik ya. Beliau tuh bukan saja kunjungan kehormatan ke Cina, tapi juga akan langsung ke Amerika Serikat, kemudian ke Inggris, lain juga mampir di Peru dan Brazil ya. Dan kalau kita lihat beliau datang ke negara tersebut untuk apa, ini nggak bisa dilepaskan memang dari kunjungan ke Cina karena sebuah rangkaian. Karena ini bagaimanapun juga mengingatkan tentang bagaimana Indonesia ini kan pendiri APEC. Selama ini mungkin APEC kurang terdengar lagi, padahal kita adalah pendirinya, dan bagaimana APEC itu penting untuk berbicara tentang konteks perdagangan dan investasi. Kalau bicara ini, saya rasa Presiden Prabowo betul-betul tahu betul kondisi negara kita ini seperti apa ke depannya, dan harus betul-betul meyakinkan bahwa investasi akan masuk besar-besaran ke Indonesia. Kemudian juga tentang APEC nanti, dan ini nggak lepas dari Cina, adalah bagaimana tentang pertumbuhan UMKM dan juga pertumbuhan inklusif. Dan itu pasti dibahas karena selain UMKM yang memang menjadi salah satu hal penting mendorong ekonomi Indonesia, ada juga inisiatif penting terkait dengan transformasi digital. Dan kalau ini intinya Indonesia sedang mempersiapkan diri semakin besar langkahnya dalam memasuki pasar ekonomi global. Kemudian kita juga mesti lihat Pak Presiden juga akan bicara dalam konteks G20. Nah, kalau ini juga kita bisa lihat G20 ini kan sudah berdiri dari tahun 99, dan pengaruhnya itu ada kepada stabilitas kembali dan juga keuangan global.
Jadi rangkaian perjalanan Pak Prabowo ini bukan perjalanan biasa-biasa saja. Saya pikir dan itu sudah dirangkai dengan demikian tepat waktu, tepat saat, karena ingin sekali membawa Indonesia ke dalam wawasan untuk dapat mampu membuat atau membentuk pandangan tentang sektor keuangan. Why? Kembali saya sampaikan, BRICS hari ini sudah bukan BRICS yang kemarin, dan BRICS itu sudah akan memperkuat sangat di bagian investasi, keuangan dan juga financial market. Dan ini artinya juga maksudnya currency, dan juga itu artinya akan ada shaking nih dengan konstelasi yang terjadi. Tugas presiden adalah bagaimana tadi memainkan peran Indonesia yang non alignment tadi untuk betul-betul bisa merangkul semuanya. Jangan lupa lagi juga beliau ini salah satu kalau nggak salah kunjungan ke Inggris ya, mungkin akan membahas soal yang G7. Ini kan nggak main-main, bahwa kalau sampai betul-betul akan hadir nanti di G7, ini artinya presiden itu akan punya kemampuan untuk meraih peluang di outreach G7. Di outreach G7 itu bicara apa sih? Dia bicara tentang iklim, dan Indonesia punya kepentingan besar terkait iklim kita, karena kita adalah negara pesisir dengan sumber hayat yang hebat. Tapi yang paling penting di G7 itu, ini yang paling penting kenapa saya singgung tadi tentang kemenangan Presiden Trump, pidato Presiden Putin kemarin di Valdai bersama kami. Intinya adalah kalau sampai masuk ke G7 diundang datang, itu artinya presiden kita akan diundang berbicara tentang memajukan keamanan dan stabilitas ekonomi dan geopolitik kawasan di Indo-Pasifik. Artinya perseteruan yang selama ini terjadi kita khawatirkan akan terjadi di Laut Cina Selatan, akan terjadi di spillover dari Taiwan. Kemudian kekhawatiran saya pribadi tentang semakin kuatnya The Quad, AUKUS dan FPDA, Five Power Defense Arrangement, yang akan menjadi New SEATO gitu, atau Southeast Asia Treaty Organization. Itu harapannya itu tidak akan gitu ya. Jadi sekali lagi, keterlibatan Indonesia dalam forum-forum dan kunjungan beliau ini, baik kenegaraan, baik kunjungan kerja, baik kunjungan kehormatan ke negara-negara tadi, Amerika Serikat, kemudian juga Inggris, selain Cina, ini adalah membawa manfaat besar karena sekali lagi memperluas perdagangan investasi, kemudian pengembangan UMKM yang tadi saya sudah sebutkan, faktor digital yang kita harus kembangkan, kemudian kebijakan iklim, dan kalau tidak salah satu juga yang mesti akan dibahas mau tidak mau adalah, dan sekarang sedang menjadi tren di BRICS ya, itu adalah masalah kesehatan masyarakat. Masalah pandemi yang sudah pernah melanda kita beberapa tahun lalu itu dampaknya itu ternyata besar sekali. Saya saja sekarang di Rusia ini, sekarang BRICS yang kami selain BRICS yang dikasihkan kemarin, sudah ada BRICS cabang lain yang membahas beberapa hal lain. Seperti saya akan ikut di dalam BRICS Saint Petersburg, di mana kami akan membahas masalah kesehatan. Karena kesehatan itu sudah lagi bukan masalah sebuah negara, tapi sudah menjadi masalah dunia jika sampai terjadi pandemi seperti yang kemarin. Baik, banyak dampak-dampak strategis, kemudian isu-isu krusial yang akan bisa dibahas begitu ya dampak dari kunjungan ini. Tetapi tadi Bu Kony juga sempat singgung ya soal Laut Cina Selatan. Nah, bagaimana kunjungan ini dapat membantu memperkuat kerjasama di bidang keamanan? Mengingat masih ada isu yang kadangkala menghangat khususnya mengenai Laut Cina Selatan, Ibu Kony. Ini menariknya kunjungan ini adalah begini, saya kenapa tadi menyinggung soal Greater Eurasia ya. Kalau kita lihat negara-negara Eurasia ini siapa sih gitu loh, atau negara-negara BRICS ini siapa sih? Sebenarnya kan mereka negara yang sebenarnya berseteru loh, antara Cina, India, Rusia aja misalnya, mereka punya banyak perbatasan yang mereka berseteru. Tetapi di BRICS mereka bisa duduk manis ya, kemudian membangun kekuatan ekonomi dan kekuatan lain-lain bersama. Sekali lagi ya, bukan cuma ekonomi, karena saya tahu betul di BRICS sekarang sudah masuk ke beberapa aspek. Nah, ini yang menarik mungkin dengan kunjungan Presiden Prabowo ke Cina, itu juga bisa satu hal yang menunjukkan bahwa Indonesia itu juga bisa baik-baik aja mengelola kawasan, meskipun kita tahu betul bahwa tadi the gang of the West tadi ya, yang akan siap-siap merubah FPDA, The Quad dan juga AUKUS untuk bisa menjadi SEATO, itu bisa diimbangi oleh berhadirnya Cina dengan BRICS dengan Great Eurasia. Disinilah menurut saya perhatikan Pak Prabowo itu juga sepertinya merangkap Menteri Luar Negeri ya, karena beliau pertama fokusnya udah jelas jauh sebelum menjadi presiden pun, waktu di Shanghai Corporation beliau sudah sangat berani menentukan pandangannya. Nah, saya kira dengan hadirnya beliau di Cina ini semakin akan menenangkan kawasan. Kenapa? Kita mesti lihat, kita baru seminggu lalu ya, latihan dengan Rusia, ada kapal-kapal perang Rusia hadir di sini, kemudian kita juga latihan dengan Cina, tapi jangan salah kita pun latihan dengan Australia sebagai bagian dari AUKUS. Jadi tentara-tentara kita ini, angkatan bersenjata kita, itu betul-betul akan menjadi, harapan saya ya, dengan kepemimpinan Prabowo sebagai presiden, akan menjadi yang terkuat kembali di bumi bagian selatan. Kenapa perlu menjadi terkuat di bumi bagian selatan, terutama untuk Navy kita dan Air Force? Karena kita itu akan mampu mengayomi nexus kawasan. Kita itu kan pivotnya Asia Tenggara, dan pernyataan pivot Asia Tenggara itu bukan saja hadir dari Amerika Serikat,
tapi Presiden Putin pun dalam pidato-pidato sudah menyatakan bahwa Greater Eurasia itu akan melihat ke Asia sebagai pivotnya Rusia. Jadi kawasan kita menjadi kawasan yang semakin strategik, dan Indonesia itu sekali lagi karena kita punya silent of communications, kita adalah di tengah-tengah mereka semua. Laut komunikasi kita ada menjadi sangat strategis di dunia selain terusan Suez dan lainnya. Saya kira disitulah peran Pak Prabowo untuk membahas beberapa hal, termasuk juga adalah masuk ke industri pertahanan. Tadi pada saat pembukaan saya perhatikan beliau sudah gemes, katanya kok kita nggak bisa bikin mobil gitu kan. Maksudnya mungkin bukan mobil biasa, mobil lebih canggih dari yang sekarang. Itu menjadi menarik, apalagi sekarang kita memasuki tantangan dunia yang semakin besar dalam faktor teknologi dan sains. Mungkin patut diingat pada saat beliau dilantik menjadi presiden, kalau tidak salah beberapa kemudian beliau juga bicara tentang bagaimana akan memperkuat mahasiswa-mahasiswa Indonesia ke luar negeri untuk berbicara belajar ilmu-ilmu dasar dan terkait teknologi tinggi seperti matematik, sains dan yang lainnya. Baik, Indonesia semakin strategis ya. Kita nantikan bersama oleh-oleh apa saja yang dibawa oleh Presiden Prabowo Subianto dalam lawatannya ke sejumlah negara termasuk China yang menjadi perdana. Terima kasih Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional dari Universitas Saint Petersburg, Koni Rahakundini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.